Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasrul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du, faya ayyuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai khatib pada Jumat ini, saya berwasiat kepada diri saya pribadi dan jamaah semua. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa di dalam perkataan, takwa di dalam perbuatan, dan takwa di dalam tingkah laku kita sehari-hari, sehingga tidak wafat kita melainkan dalam keadaan bertakwa. Ayuhal ibad rahimakumullah, ingatlah haji adalah rukun Islam yang kelima. Barang siapa yang mampu namun malas untuk berangkat haji, maka dia sudah mengurangi kesempurnaan bangunan Islam, dan ditakutkan nanti dia akan wafat dalam keadaan su'ul khatimah, wafat tidak membawa iman wa Islam. Sebagaimana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengancam, man malaka zadan wa rahilatan tuballighu ila baitillahil haram wa lam yahuj falyamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan. Barang siapa yang memiliki bekal, yang memiliki kemampuan bisa untuk berangkat haji namun dia tidak berangkat haji, maka Nabi besar Muhammad mengancam, falyamut, silahkan mati, ingin mati Yahudi atau mati dalam keadaan Nasrani. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi Nabi besar Muhammad memerintahkan disuruh memilih, ingin mati Yahudi atau mati Nasrani. Adapun mati dalam keadaan Islam, jangan mimpi. Dan dikarenakan begitu dahsyatnya ancaman Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat Sa'id bin Jubair berkata, "Lau mata jarun li walahu maisaratun walam yahuj lam usolli alaih." Kalau aku punya tetangga 40 kanan, 40 kiri, 40 depan, dan 40 belakang. Kalau aku punya tetangga dan dia kaya, memiliki kemampuan untuk berangkat haji namun dia tidak berangkat haji, kemudian dia mati, maka aku tidak mensolatinya. Kenapa? Dikarenakan begitu dahsyatnya ancaman bagi orang-orang yang bakhil, bagi orang-orang yang menunda berangkat haji ke tanah suci. Wahai umat Islam, barang siapa yang diberikan harta dan kemudahan, dan barang siapa yang di hatinya masih ada cahaya iman, apakah kau tidak rindu ingin datang ke tanah suci Baitullahil Haram? Apakah engkau tidak ingin menyaksikan, melihat, dan berada di tempat-tempat yang mulia dan penuh berkah? Ketahuilah, janganlah pernah malas dan menunda-nunda berangkat haji, karena itu bahayanya sangat-sangatlah besar. Ada sebagian ulama yang berkata, man akharahu ba'da sittina sanah fasaqa wa ruddat syahadatuh. Barang siapa yang mengakhirkan, menunda-nunda berangkat haji hingga usianya 60 tahun, maka dia telah fasik dan tidak diterima kesaksiannya. Sebagaimana
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fatir ayat 37, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Bukankah telah kami panjangkan usia kalian, yang mana waktu tersebut cukup untuk kalian berfikir, wa ja'akumun nadhir, dan juga sudah banyak yang mengingatkan, yang memberi peringatan untuk berangkat ke tanah suci. Dan di sini dijelaskan oleh ulama, kil sittina sanah wa kil arba'ina sanah. Ada ulama yang mengatakan umur di sini adalah usia 60 tahun, dan ada juga yang berpendapat umur di sini adalah usia 40 tahun. Maka bagi kalian yang usianya sudah 40 tahun kemudian diberikan harta lebih, segera daftarkan diri untuk pergi haji. Karena apabila ditunda-tunda kemudian wafat, maka ditakutkan akan wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Dan ketahuilah, orang yang mampu namun menunda berangkat haji, ruddat alaihi syahadatuh, tidak diterima kesaksiannya. Maka hati-hati apabila kita ingin menikahkan anak kita, jangan sembarang memanggil saksi. Jangan sembarang menunjuk orang menjadi saksi. Karena apabila itu orang mampu untuk berangkat haji namun dia tidak mau berangkat haji, kesaksiannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nikahnya menjadi cacat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi pilih untuk saksi adalah orang-orang yang sudah berangkat haji dan juga dikenal kesolehannya oleh masyarakat. Ayyuhal ibadah rahimakumullah, ketika Nabi Allah Ibrahim selesai membangun Ka'bah, kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Allah Ibrahim untuk memanggil manusia, memerintahkan manusia untuk pergi haji. Nabi Ibrahim berkata, ya Allah, ya Rabb, ma yablughu sauti, suara aku tidak akan sampai. Bagaimana mungkin aku akan memanggil manusia seluruh dunia? Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Ibrahim, alaikan nida wa alayyal balak. Ya Ibrahim, tugas engkau hanyalah memanggil, nanti yang menyampaikan adalah aku. Lalu Nabi Allah Ibrahim berdiri dan berkata, innallaha ayyuhan nas, innallaha ya'murukum an yahujju ila hadzal baitil atiq. Wahai manusia, Allah memerintahkan kalian semua untuk pergi haji ke Baitullahil Haram. Lalu disampaikanlah oleh Allah, suara Nabi Allah Ibrahim terdengar oleh manusia yang ada di seluruh dunia, bahkan terdengar oleh manusia-manusia yang masih ada di tulang sulbi, yang masih ada di rahim-rahim ibunya. Maka barang siapa yang menjawab panggilan Nabi Allah Ibrahim 10 kali, maka dia akan ditakdir pergi haji sebanyak 10 kali. Barang siapa yang menjawab 3 kali, dia akan ditakdir berangkat haji 3 kali. Barang siapa yang menjawab 1 kali, maka dia akan ditakdir pergi haji sebanyak 1 kali. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang ditakdirkan untuk berangkat haji dan ziarah ke makam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tabi'u bainal haji wal umrah. Ikuti antara haji dan umrah. Setelah haji maka umrahlah. Fa innahuma yanfiyanid dzunub, karena haji dan umrah dapat menghapus dosa-dosa, wal faqra, dan juga dapat menghapus kepakiran. Subhanallah, semua yang kita keluarkan untuk pergi haji dan umrah, janji Nabi besar Muhammad itu semua akan diganti berlipat-lipat ganda. Dan tidak ada ceritanya orang-orang yang pergi haji karena Allah kemudian kembali dari pulang haji dia bangkrut dan jatuh dalam keadaan miskin. Ayyuhal ibadah rahimakumullah, ketahuilah al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illal jannah. Haji yang mabrur maka tidak ada balasan bagi dia melainkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang mati sedangkan dia belum berangkat haji dan dia memiliki kemampuan, maka bagi ahli warisnya memiliki kewajiban untuk memberangkatkan haji orang tuanya, atau dia keluarkan untuk haji badal diambil dari warisan orang tuanya. Maka itu perlu dicatat, apabila seseorang wafat maka tidak otomatis itu menjadi harta ahli waris. Nanti dulu
Jangan dulu dibagi-bagikan, akan tapi lihat apakah orang tua memiliki hutang, baik hutang kepada manusia maupun hutang kepada Allah. Hutang kepada manusia keluarkan dulu, hutang kepada Allah berupa zakat, keluarkan zakatnya, berupa haji, keluarkan hajinya. Baru setelah itu semua dan setelah proses pemakaman, baru nanti bisa dibagi-bagikan menjadi harta ahli waris. Sebelum dibagi-bagikan itu masih milik sang mayit. Dan ketahuilah, dan tidak wajib bagi wanita untuk pergi haji melainkan bersama mahramnya atau bersama suaminya atau bersama keluarganya. Karena bagi wanita pergi haji sendiri itu hukumnya adalah haram. Sebagaimana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusafiru imra'atun illa wa ma'aha dzu mahramin. Tidak boleh musafir seorang wanita melainkan ada mahramnya. Jika pergi haji saja wanita dilarang sendirian, harus ada mahramnya, harus ada keluarganya, harus ada suaminya. Terlebih lagi pergi yang tidak haji. Banyak sekali saat ini seorang wanita pergi keluar kota, pergi ke tempat ini dan tempat itu, suaminya santai-santai saja di rumah, tidak ada kerabatnya, tidak ada keluarganya, dan ini dianggap biasa. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Ayyuhal ibadah rahimakumullah, marilah di hari yang mulia ini, di hari yang penuh berkah ini, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala lancarkan rezeki kita, berkahi kehidupan kita. Allah berikan kita kemudahan bisa ziarah ke makam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa pergi haji, memandang Ka'bah yang dulu dipandang oleh Nabi besar Muhammad, bertawaf di Ka'bah yang mana dulu juga Nabi bertawaf di Ka'bah. Dan semoga kita semua ditakdir bisa berada di tempat-tempat yang mustajab, sehingga kita semua selamat di dunia, selamat di akhirat, bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Amin, Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.